Film dibuka dari seorang paruh baya yang bernama Son Ho, yang mana Son adalah seorang pengacara di salah satu firma. Son digambarkan sebagai pria yang bijaksana dan selalu taat aturan. Selain itu, ia tidak hidup sendiri, melainkan bersama dengan ayahnya. Yang sekarang tugas dari Son sangatlah besar, di mana ia harus melunasi hutang dari ayahnya dahulu. Dan karena hal tersebut, ia belum bisa menikah karena hutang yang terlalu besar. Meskipun begitu, ayahnya tetap mencarikan beberapa pendamping. Tapi di sini Son tidak tertarik. Tapi ada satu wanita yang membuatnya tertarik. Tepatnya, wanita itu adalah teman lamanya saat berkuliah. Di lain tempat, kita diperlihatkan seorang anak SMP yang bernama Jiwo, yang mana Ji mengidap penyakit autis. Tapi meskipun begitu, ia terlihat pintar dan jenius. Di malam harinya, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan di seberang rumahnya. Dan ternyata ada orang yang telah disekap di sana. Jiwo yang melihat hal tersebut sangat takut dan kebingungan. Alhasil ia menangis histeris karena kejadian tersebut. Besok harinya di tempat kerjanya, Son diberikan tugas untuk mengatasi masalah dari kejadian pembunuhan kemarin. Setelahnya Son memulai untuk berbicara kepada si pembantu yang telah menjadi tersangka pada pembunuhan tersebut. Ia bernama Miran. Pada hari pertamanya, Son langsung menginterogasi Miran untuk mengetahui masalah yang sebenarnya. Kemudian Miran menjelaskan kronologi Tuan Kim meninggal. Yang mana suatu malam ia mendengar suara teriakan dari Tuan Kim di kamar. Dan setelah melihatnya, ia sangat kaget. Karena Mr. Kim dalam keadaan kepala telah terbungkus plastik. Melihat hal tersebut, ia mencoba menolong. Namun apa daya, ia yang sudah panik pun tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, dengan cepat ia pergi ke dapur untuk mengambil pisau. Namun saat kembali, ia melihat bahwa Mr. Kim telah meninggal. Nah, itu adalah kronologi kematian Mr. Kim menurut Miran. Pada waktu itu juga, Miran meminta dengan tulus untuk membantunya agar ia bisa bebas. Namun di sini Son memiliki syarat, yaitu untuk berkata jujur mengenai keadaan yang sebenarnya. Jika tidak, maka ia bisa membalikan menjadi tersangka. Setelah beberapa membahas rencana ke depannya dengan Miran, lalu Son melihat video wawancara saksi dalam kasus tersebut. Saat melihat video tersebut membuat Son terkejut, karena saksi masih memiliki penyakit autis. Tak lain adalah Jiwo. Di sini Son yang melihat penginterogasian tersebut tampak bingung. Jadi terlihat kalau ia tidak percaya kepada saksi. Nah, selanjutnya Son pergi ke tempat TKP. Dengan tujuan, saat di sana ia menemukan sesuatu tentang kebenaran dari kasus tersebut. Saat di sana, ia bertemu dengan anak dari Tuan Kim, yang mana anak dari Tuan Kim juga memiliki kesaksian yang sama dengan Miran, yaitu ia menganggap bahwa kematian dari ayahnya adalah bunuh diri. Setelah selesai dengan tempat TKP, selanjutnya Son pergi ke rumah dari Jiwo. Namun saat di sana, ia tidak diperbolehkan masuk ke rumahnya, dengan alasan Jiwo telah memberitahu kebenaran kepada polisi dan jaksa. Berikutnya, Son pergi ke tempat dari psikolog untuk mengetahui apakah Jiwo mengatakan yang sebenarnya. Saat di sana, mendapatkan informasi kalau apa yang dikatakan oleh Jiwo adalah kebenaran. Bahkan psikolog tersebut memberitahu kalau Jiwo kali ini berbeda dengan para orang lain yang mengidap autis, di mana ia terlihat jenius dan logis. Itu terbukti dari video pengakuan sebenarnya dari Jiwo, yang mana Jiwo berkata dengan logis dan benar. Meski begitu, Son masih tetap tidak bisa mempercayainya. Lantaran ia tahu karena orang autis bisa salah mengidentifikasi keadaan. Malam harinya, Son pergi ke teman wanitanya untuk mengistirahatkan dirinya sambil bisa dekat dengannya. Yang saat itu terungkap kalau mereka benar-benar dekat. Tapi di sini, Son yang masih memiliki hutang tidak berani untuk menikahinya. Besok harinya, Son pergi ke tempat persidangan. Saat di sana, ia bertemu dengan pengacara dari si penggugat. Nah, pada kesempatan itu terungkap banyak hal. Mulai dari pengacara si penggugat tahu dan mengenal orang-orang penyandang autis. Di kesempatan itu, Son bertanya kepadanya bagaimana cara untuk bisa berkomunikasi dengan orang autis. Pada awalnya, pengacara tersebut menolak untuk memberitahu. Tapi setelah melihat kalau Son adalah pengacara yang baik, ia pun memberi cara untuk bisa berkomunikasi, yaitu dengan masuk ke dalam dunia dari sudut pandang orang autis.
Mengetahui hal tersebut, Son pergi untuk menemui Jiwo di sekolah. Saat di sana, ia melihat kalau Jiwo sering dibully oleh para teman-temannya. Namun ternyata Jiwo tidak sendirian. Ia memiliki teman yang selalu melindunginya. Ia bernama Shin. Nah, setelah itu, Son berniat untuk bertanya tentang kejadian yang sebenarnya kepada Jiwo. Tapi nampaknya Jiwo tidak memberikan informasi apapun. Bahkan ia menolak dan menganggap kalau Son adalah orang yang asing. Dalam sisi Son, ia tidak menyerah untuk bisa mengetahui kebenarannya. Nah, sebelum pulang, Shin memberitahu kepada Son kalau ia ingin berkomunikasi dengan Jiwo harus bertanya tentang teka-teki. Karena jika tidak, maka Jiwo tidak akan berbicara dengannya. Beberapa hari kemudian, sidang pertama akhirnya dibuka, di mana kali ini semua akan tertuju dengan pengakuan dari badan forensik. Kita sebut saja orang itu dengan nama Han, di mana Han mengatakan kalau Mr. Kim terbunuh akibat gas yang berada pada tutupan plastik yang menutupi kepalanya. Bahkan ia menemukan sidik jari Miran di sana. Ia berprasangka kalau Miran bukan berniat membantu, melainkan malah untuk membunuhnya. Namun pengakuan dari Han digugat oleh Son, yang mana Son malah berprasangka kalau Mr. Kim bunuh diri sendiri. Dengan alasan ia menemukan bukti ada gas di sana. Apalagi beberapa hari sebelumnya, Mr. Kim terlihat membeli gas di salah satu supermarket. Atas hal tersebut, hakim memutuskan bahwa di persidangan pertama dimenangkan oleh Son, lantaran pihak dari badan forensik hanya memberikan hipotesa saja, bukan bukti yang sebenarnya. Di malam harinya, secara tak terduganya Jiwo menelpon, yang mana kesempatan itu dimanfaatkan oleh Son untuk bisa dekat dengannya. Lalu ia pun melakukan apa yang dikatakan oleh Shin untuk bisa dekat dengan Jiwo. Nah, setelah itu, Son memberi satu teka-teki yang menurutnya sulit. Dan seperti yang terlihat, Jiwo bisa menjawabnya dengan mudah. Mulai dari situ, Son akan memberikan teka-teki setiap jam 5 sore. Sejak dari situ juga, Son bisa dekat dengan Jiwo. Beberapa waktu berlalu, Son dan Jiwo mulai dekat. Di sini terlihat kalau Son sudah bisa berkomunikasi dengan Jiwo. Suatu hari saat menemuinya di sekolahan lagi, Son tidak sengaja melihat bahwa Shin telah berbuat kasar kepada Jiwo. Atas hal tersebut, Son memarahi Shin. Lalu Son menjelaskan kepada Jiwo bahwa Shin adalah orang yang pura-pura baik. Karena jika memang Shin adalah orang baik, maka ia tidak akan berbuat kasar kepadanya. Hal tersebut membuat Jiwo kebingungan, karena menurutnya Shin adalah teman baiknya dari dulu. Dengan kejadian tersebut membuat penyakit autis mulai kambuh, dan akhirnya ia pun pingsan. Di saat tersadar, Jiwo berkata kepada Son untuk tidak memberitahu kejadian itu kepada ibunya, karena ibunya sudah lelah saat ini. Meski demikian, Son tetap memberitahu ibu Jiwo, karena jika terus seperti itu, maka Jiwo akan tetap kesulitan. Selain itu, Son juga menasihati ibunya untuk memindahkan Jiwo ke sekolah khusus, karena sekolah normal tidak cocok untuknya. Karena telah menyelamatkan Jiwo, ibunya memberi kesempatan kepada Son untuk berbicara mengenai kasus kepada Jiwo di rumah. Saat di sana, ia melihat ada sebuah foto cita-cita dari Jiwo, yang mana ia ingin menjadi pengacara. Mengetahuinya, Son tertarik dengannya. Lalu ia menanyakan kepada ibunya kenapa ingin menjadi seorang pengacara. Jiwo dengan polos menjawab kalau ia bisa menjadi pengacara, maka ia akan menjadi orang baik. Lantaran pengacara selalu menolong seseorang yang terlibat masalah. Namun kenyataannya, pengacara dalam dunia nyata bukan seperti itu. Melainkan mereka akan melakukan apapun hanya untuk mengatasnamakan uang. Meskipun apa yang akan mereka bela nanti adalah orang yang salah. Selain itu, Jiwo juga mengatakan apakah Son adalah pengacara yang baik. Son yang mendengarnya hanya tertawa saja. Esok harinya, sidang kedua telah dibuka, di mana sidang kali ini dihadiri oleh saksi yaitu Jiwo. Pada saat itu, Jiwo langsung menyatakan pengakuan dari apa yang ia lihat, bahwa ia melihat bahwa Mr. Kim telah disekap oleh pembantunya. Bahkan, ia melihat ekspresi dari pembantunya tertawa. Jadi bisa disimpulkan kalau si pembantu tertawa bukan berarti niat untuk menolongnya, tapi menyerangnya. Akan tetapi, pernyataan dari Jiwo dibantah oleh Son, yang mana ia menganggap bahwa pernyataan dari Jiwo salah. Kenapa demikian? Karena menurutnya orang autis tidak bisa membedakan ekspresi senang dan sedih. Dan itu terbukti saat dites di sana. Jiwo dan ibunya yang mendengar pernyataan dari Son sangat kecewa,
Padahal sebelumnya ia telah percaya kepadanya kalau Son adalah orang yang baik. Tapi apa daya, Son hanya memikirkan dirinya sendiri. Setelah merasa bersalah, Son akhirnya pergi ke rumah Jiwo untuk meminta maaf. Tapi di sini ibunya langsung menutup pintunya. Dengan alasan, di sidang sebelumnya anaknya telah dipermalukan dan tidak dianggap waras oleh Son. Singkat cerita, sidang keempat telah dimulai. Pada sidang kali ini, hakim memutuskan bahwa Miran tidak bersalah. Atas hal tersebut, akhirnya Miran bebas. Namun saat persidangan itu berakhir, Miran tampak tersenyum licik dan menghadap ke arah anak dari Tuan Kim, yang mana mereka terlihat menyembunyikan sesuatu. Dan kejanggalan kedua adalah setelah sidang selesai, Miran berencana untuk menemui anaknya. Tapi di sini Son mengetahui kalau ia hanya hidup sendiri. Kejanggalan ketiga adalah jaksa mengajukan banding. Hal tersebut membuat Son kebingungan. Apakah benar bahwa Miran telah berbohong kepadanya? Di lain tempat terlihat kalau Miran menemui Jiwo, yang mana saat itu ia langsung membentak Jiwo untuk tidak ikut urusan orang dewasa. Jadi di sini sudah terlihat kalau Miran adalah si pelaku sebenarnya. Jadi sebelumnya ia memanfaatkan kebaikan dari Son agar bisa membebaskannya dari tuntutan pengadilan. Suatu hari tiba-tiba Son mendapati kabar bahwa Jiwo telah masuk ke dalam rumah sakit lagi. Yang mana ibunya mengatakan bahwa Jiwo masuk ke rumah sakitnya gara-gara Miran. Son yang mengetahui hal tersebut tampak curiga kepadanya. Lalu tiba-tiba jaksa kemarin menghubunginya, yang mana ia meminta untuk bekerja sama untuk menjebloskan Miran agar tertangkap. Son yang akhirnya mengetahui kalau Miran adalah orang jahat akhirnya mau membantu jaksa tersebut. Lalu kemudian, Son dan jaksa meminta sekali lagi kepada ibu Jiwo untuk mengizinkan anaknya untuk bersaksi kembali. Tapi di sini ibunya yang sudah tidak ingin membuat anaknya lelah, akhirnya ia menolaknya. Tapi di siang harinya, tiba-tiba Jiwo sendiri yang mau menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Alasannya cukup menyedihkan, di mana ia berkata kepada ibunya kalau dirinya tidak bisa menjadi pengacara, maka setidaknya ia bisa menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Melihat anaknya yang memiliki tekad baik, akhirnya ibunya luluh. Dan ia juga senang kepadanya bahwa anaknya benar-benar beda dari seseorang yang biasa. Cerita berlanjut lagi saat persidangan kelima telah dibuka. Dan untuk kedua kalinya Jiwo bersaksi lagi. Pada awalnya ia tampak dipermalukan lagi dari pihak Son, yang mana pihak Son masih tetap tidak menganggap pernyataan dari Jiwo adalah benar. Namun dalam sisi Son sudah berbeda, karena sekarang ia benar-benar mempercayai apa yang dikatakan oleh Jiwo. Lalu kemudian Son membuktikan bahwa Jiwo adalah orang jenius dan pintar. Dan hal tersebut dibarengi dari pernyataan bahwa seorang autis tidak pernah berbohong. Nah, untuk itu Son meminta Jiwo untuk membuktikan kemampuannya, yang mana Jiwo memiliki pendengaran yang lebih bagus dari manusia biasa. Itu terlihat saat ia membuktikannya dengan mengetahui nama dari penjaga dari sidang tersebut. Hal tersebut membuat seluruh saksi dalam persidangan akhirnya terkejut. Dan kedua adalah ketelitiannya dalam melihat sesuatu. Dan itu terbukti dari ia bisa menghitung titik dasi dalam sekejap saja. Nah, setelah hal itu akhirnya semua orang mulai percaya kepada Jiwo. Setelahnya Son bertanya kepada Jiwo apakah dia mengingat perkataan dari Miran saat pada kejadian tersebut. Jiwo menjelaskan kalau ia bisa mengingat semua perkataan dari Miran saat kejadian itu. Yang mana Miran mengatakan 52 kata dalam kejadian tersebut. Nah, untuk membuktikannya, Jiwo memberikan kronologi dengan jelas tentang kejadian itu. Yang mana perkataannya sama persis dengan saat kejadian Miran membunuh Mr. Kim. Setelah semua itu, akhirnya Miran mengakui perbuatannya. Namun di sini, Son masih belum mengakhiri persidangan. Lalu ia bertanya sekali lagi kepada Miran siapakah yang menyuruhnya untuk membunuh Mr. Kim. Dan ternyatanya, orang yang menyuruhnya adalah anak dari Tuan Kim sendiri. Alasan anak Mr. Kim adalah untuk mengambil semua harta warisan dari ayahnya. Lantaran ayahnya tidak mau memberikan sepeser pun kepadanya. Malahan ayahnya mau menyumbangkan semua uangnya kepada rumah sakit dan panti asuhan. Dan itu adalah motif utama dari Miran dan anak dari Mr. Kim. Setelah semua situasi yang cukup menegangkan, akhirnya persidangan pun berakhir. Cerita bersingkat lagi saat Son diundang oleh Jiwo ke ulang tahunnya. Pada saat itu, Jiwo sangat senang kepadanya. Ia juga menjelaskan kalau ia akan pindah ke sekolah khusus. Karena sebelumnya, di sekolah lamanya ia sudah lelah untuk menjadi manusia normal.
Di saat sebelum Son pulang, Jiwoo mengatakan kata perpisahan kepada Son, yaitu berkata kalau Son adalah pengacara yang baik. Dan perkataan tersebut membuat Son akhirnya sadar apa tujuannya yang sebenarnya. Film ini diakhiri dari Son yang sudah menyatakan cintanya kepada teman kuliahnya dahulu. Sementara Jiwoo memulai kehidupan barunya seperti semula.